Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama-tama kenalkan ya teman kita semua mungkin sudah kenal siapa saya ya. Kalau di dunia perbebekan nama saya bukan Guntoro lagi, biasa disebut dengan nama Guntur ya. Kalau menyebut Guntur insya Allah Jabodetabek di dunia bebek insya Allah akan kenal dengan saya. Yang pertama mungkin teman-teman ini saya perhatikan belum ada yang mengikuti IG saya, baru beberapa orang ya. Jadi jangan lupa pertama follow dulu ya IG saya yang baru, ini namanya Bebek Viral Indonesia. Jadi saling support ya di sini ya. Yang kedua FB saya itu Bebek Viral. Webnya kayak saya perhatikan dari kemarin saya di grup itu belum ada yang saya cek ya, jadi kan kita ibaratnya saling support siapa di ini. Dari support ntar saya kasih trik-triknya gimana di musim wabah ini membawa berkah buat kita. Alhamdulillah saya bisa membuktikan di saat semua tiarap saya bisa naik omset sampai 400% di musim wabah ya. Kalau web saya https ya bebekviral.com ya. Ini ya, jadi sementara gini, jadi saya minta teman-teman semua ya yang ada di mana yang mungkin main medsos, kita terutama saling support dulu di sini karena ini bisa menaikkan setidaknya kita bisa saling support untuk membantu usaha teman kita. Satu follow itu sangat berarti buat teman-teman kita semua. Jadi siapa saja yang punya usaha, tolong kalau punya IG sebutkan IG-nya. Kalau anggota kita, SMP kita mungkin ada ratusan orang, itu udah ke follow 100 orang. Jadi setidaknya bisa naik untuk rating kita di situ. Sebaliknya Facebooknya dan sebagainya nih. Jadi kalau sering dikunjungin halaman kita, itu insya Allah halaman kita akan selalu di atas. Jadi begitu ngeklik, insya Allah usaha kita akan selalu naik ya. Mungkin di di tenda atau mungkin yang di salon atau mungkin di rias, kita main di sini dulu ya sebelum menginjak ke yang lain ya. Jadi pertama medsos sekarang, karena kalau nggak main medsos kita akan tergilas. Saya sudah membuktikan sebelum main medsos saya itu mainnya masih di tradisional. Mungkin saya merintisnya dulu Mas Didi tahu, kita muter-muter nyari supplier daging itu susah, beliau yang menemani saya kemana-mana ya. Tapi alhamdulillah dari 2010 sampai 2015 saya udah pernah mengalami ketipu orang itu totalnya hampir 3,5 M. Jadi mungkin ntar bisa lihat video saya kebetulan saya di Masyarakatan Paribah, bisa lihat video saya, testimoni saya di situ, itu akan tergilas. Alhamdulillah dalam 2018 3M itu bisa selesai dengan singkat 8 bulan. Itu diatasi ya. Kenapa saya bisa menyelesaikan itu? Yang pertama bisnis kita itu dengan ini bicara kita ya, pertama awal untuk memulai bisnis kita perbaiki fundamental kita ya. Jadi pertama kita perbaiki fundamental kita. Kadang orang lupa ya, lupa dengan fundamental diri kita sendiri ya kan. Dia lebih enjoy dengan kebiasaannya, lebih enak, tapi dia tidak memikirkan masa depan yang akan belakangan. Padahal usia kita, tadi saya berdiskusi sama Mas Didi juga, usia kita itu di saat udah 40 tahun. Tinggal berapa lagi kita akan menemui ajal. Jadi persiapkan sebelum ada kematian ya. Jadi perbaiki fundamental. Fundamental itu kalau saya gambarkan itu sebuah pohon ya. Saya gambarkan itu di sini sebuah pohon. Ini akarnya. Ya, saya gambarkan sebuah pohon. Orang itu tidak jarang melihat di sini ya, tapi dia langsung melihat buahnya. Ya, jadi orang itu kebanyakan melihat di buahnya. Dia lupa di sini ya. Termasuk saya memulai bisnis tahun 2010 sampai 2017, saya itu nggak di sininya yang saya cari. Saya lebih cenderung di sini. Ya, kenapa saya sampai gagal? Mungkin Mas Hitung juga tahu, duit saya di Pamulang ada berapa nyangkut sampai sekarang hilang. Ya, itu saya di sini. Tapi begitu saya gabung di Masyarakatan Paribah, saya diperbaikinya di sini. Ya, jadi akarnya yang diperkuat. Jangan melihat sininya, tapi akarnya dulu yang diperkuat.
Kenapa akarnya? Kalau akarnya kita kuat, insya Allah di sini akan kuat. Seperti di Arab ya, orang nanam kurma. Kurma itu jadi dia kalau nanam itu bukan untuk diri dia sendiri, tapi untuk anak cucunya. Dia nanam pasti atasnya dikasih batu. Jadi begitu dia tumbuh, dia akan ke bawah dulu, bukan ke atas dulu. Makanya pohon kurma kena terpaan angin dia akan kuat ya. Jadi pertama fundamental. Fundamental itu jangan kejebak ya. Karena sekarang itu Indonesia itu udah mulai sistem kapitalis. Kenapa saya sistem kapitalis? Karena semua menggunakan utang. Ya, jadi kita diiming-imingi dengan bahasa utang. Ya kan? Mohon maaf, yang masih UMR itu biasanya dia lebih cenderung ke utang. Ya. Tawarin brosur motor diambil, tawarin bos rumah diambil, tapi dia nggak menghitung cash flow pemasukan dia itu berapa sih sebetulnya. Akhirnya apa? Rumah tangga jadi berantakan. Masuk rumah anak nggak salah jadi sasaran. Itu di sini, ya. Jadi maksudnya di sini. Makanya jangan sampai tergiur dengan modal utang, ya. Saya pernah punya utang, ya. Jadi saya makanya bisa menyampaikan di sini by step. Yang produk saya yang baru ini baru berdiri dari mulai Januari kemarin. Tapi alhamdulillah sekarang sudah keluar pulau, ya. Udah masuk ke Batam, Makassar, Rio, Ngawi di Kontor 5. Besok di Jogja, semalam telepon lagi ada Surabaya, insya Allah, ya kan, insya Allah di Cilacap dan Purbalingga sudah mulai masuk. Jadi sebetulnya inti bisnis itu yang pertama ya, itu selalu mengutamakan Allah, ya kan? Kenapa harus selalu Allah, ya kan? Ya karena kan kita diciptakan oleh beliau, ya kan? Jadi kita lah selalu mengutamakan Allah. Nah, kan ada bahasa kenali dirimu sebelum mengenali Tuhanmu. Ya, ntar Mas Yatin ya sebagai Ustadz kalau salah tolong diluruskan ya. Gitu. Jadi kenali ya, kenali dirimu sebelum mengenal Tuhanmu. Gimana cara mengenali dirimu? Gimana cara mengenali diri kita? Pertama kita melakukan tobatan nasuha. Apa yang pernah dilakukan sebagai manusia pasti punya salah dan dosa, ya kan? Jadi kita perbaiki, koreksi, ya. Yang sekarang masih punya orang tua, tolong temuin orang tua dulu, ya kan? Jadi tolong temuin orang tua, khususnya ibu. Kalau ibu udah nggak ada, tolong doakanlah beliau. Itu cara menentukan diri kita bertemu pada Allah. Itu cara seperti itu. Karena kan ibu itu yang melahirkan kita. Jadi pertama di sini kuncinya temuin orang tua, minta maaf ya, ibu atau bapak kalau masih ada. Kalau tidak ada setidaknya didoakan. Jadi kenali dirimu sebelum mengenal Tuhanmu. Cara mengenali Tuhanmu, temuin mereka ini. Gimana cara meminta ampun? Jadi dengan cara tobatan nasuha. Jadi bukan kita ke orang pinter, bukan kita ke Gunung Kawi atau kemana. Kita selalu dekat. Kita jauh dari Allah, kita akan berantakan. Saya sudah menjalani hidup itu. Yang kedua, nih, Nabi. Nih ya, saya menyelesaikan hutang 3 miliar dalam 8 bulan. Ini yang saya gunakan. Ya. Mungkin teman-teman nggak tahu ya, saya punya hutang segede itu. Cuman dalam jangka waktu 2016 sampai 2018 hutang saya itu tercatat 3 miliar, ya kan? Tapi alhamdulillah sampai sekarang aset saya masih ada semua, justru usaha saya justru sekarang masih naik. Jadi kenapa kita ikuti Nabi? Yang saya lakukan ini, Nabi itu dengan cara dakwah, ya, dakwah, menyampaikan. Kenapa? Coba lihat postingan saya di Facebook, pasti saya membagikan buku merah secara free, secara gratis, ya kan? Kenapa ini? Jadi berdakwah. Yang saya lakukan di mana-mana berdakwah. Cuman atribut seperti ini termasuk berdakwah, ya kan? Nabi itu dengan cara berdakwah, menyebarkan agamanya dengan cara berdakwah. Dia dilempar batu, dilempar apa, dia nggak pernah membalas, ya kan? Ini yang saya lakukan.
Ya kan, saya cuma membagi, coba lihat postingan saya di Facebook. Pasti saya cuma membagikan buku merah secara free seluruh Indonesia. Jadi yang japri saya kasih kirim free seluruh Indonesia dengan buku merah. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Langsung ke Jalok kan? Gitu. Jadi itu, jadi berdakwah. Mungkin kan berdakwah tidak harus kita pintar ngomong dan lain sebagainya. Mungkin kita dengan cara menyampaikan, atau mungkin dengan cara tadi kita bahas bersama dengan cara silaturahmi, dari sono punya apa kita sampaikan. Ya ini yang dilakukan kita. Tadi Mas Yatin juga menyebutkan dengan sholawat. Ya kan? Coba baca Sirah Nabawi. Semua para sahabat, apa yang mereka lakukan? Dia ini berdakwah. Abdurrahman bin Auf, orang yang jualannya tersukses, terkaya. Dia mau nggak dikasih kekayaan? Dia mau nggak dikasih istri? Dia tidak mau. Cuman apa? Tunjukkan di mana letak pasar. Sekelas Abdurrahman bin Auf, dia bukan nabi, dia sahabat. Apa yang mereka lakukan? Dakwah dengan cara apa? Berdagang yang benar. Ya, nih. Yang ketiga apa? Al-Quran. Kenapa yang ketiga Al-Quran? Karena hidup dan mati kita ada di sini. Ya kan? Hidup dan mati kita di sini. Jadi dari kita lahir sampai kita mati udah tertera di sini. Coba surat Quran, surat Al-Furqan, saya lupa ayatnya. Di situ menerangkan masalah Islam secara kafah, secara menyeluruh. Ya kan? Jangan setengah-setengah di sini. Terus bab-bab masalah tadi kalau saya di komunitas kebetulan masyarakat anti riba, jauhinlah riba. Karena dosa terkecil riba apa? Berzina dengan ibu kandung sendiri. Gimana kita bisa berzina dengan ibu kandung kita sendiri? Ya kan? Sekecil riba apa? Allah dan Rasul yang akan memerangi kita. Gimana kita usaha bisa ke tingkat tinggi kalau Allah dan Rasulnya akan memerangi kita? Yang ada mungkin kita bisa kelihatan kaya, wah mobil banyak, tempat banyak, tapi kehidupan kita insya Allah nggak akan bisa tenang. Tuh, cuman kelihatan apa? Semata. Orang kaya itu belum tentu kaya. Tuh, ini ada di sini semua, diterangkan. Coba perhatikan. Kita setiap hari pegang ini nggak? Baca Quran nggak? Setidaknya berapa ayat atau sebenarnya? Kita lupaan dengan ini. Kita lebih sering membaca komik, handphone dan lain sebagainya. WhatsApp. Padahal di handphone kita ada Al-Quran, ya kan? Nih di sini. Jadi hidup dan mati kita itu ada di sini, ya kan? Rezeki jodoh itu ada di sini. Udah diterangkan semua di sini, ya. Nah yang keempat yang saya lakukan amalan. Ya, amalan. Jadi amalan yang saya lakukan itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan memaksakan. Seumpama saya bisa melakukan amalan sholat duha tanpa putus gitu kan. Setiap hari sebelum berangkat kerja kita melakukan. Tapi mungkin amalan ini ada perbedaan ya. Ada yang amalan tidak tujuannya bukan untuk mencari kekayaan, tapi ini tujuannya karena ingin dekat dengan Allah ini tadi. Jadi apa mampu kita? Seumpama mampu kita sholat malam, lakukan sholat malam. Atau mungkin kita melakukan wajib sehari, pokoknya saya harus sedekah 10.000. Konsisten, setiap hari harus mengeluarkan 10.000. Insya Allah akan diganti. Ya kan? Tadi kalau nggak mampu ya dengan sholat duha. Tapi jangan yang memberatakan kita. Oh saya kerja nih kantoran, saya harus. Jadi intinya apa yang menurut kita. Jadi kemampuan kita masing-masing. Bukan amalan yang harus zikir sekian banyak. Berarti itu amalan istiqomah walaupun ringan gitu ya? Betul, semampu kita. Insya Allah Allah akan mengasih kejutan dengan kita yang tidak kita disangka-sangka. Toh pun closing insya Allah kalau memang kita punya produk menyampaikan itu akan gampang. Itu. Ya, ini di sini ini antara 4 poin yang untuk fundamental kita dulu. Ini yang saya lakukan ya, karena tadi saya juga alhamdulillah bisa menyelesaikan hutang 3M selama 8 bulan tanpa aset hilang sedikit pun. Saya berjuang sama istri, saya berguru di sini. Ini yang saya lakukan. Jadi unlogic, sesuatu yang manusia itu tidak akan sama ya. Jadi ini bisa diterapkan atau mungkin bisa pakai jalan lain. Ini jalan saya yang akan saya lakukan selama ini, ya kan? Alhamdulillah sekarang saya bisa punya dapur di Tegal. Ya, kapasitas produksi per hari sekarang udah mencapai 2.000 ekor. Nah, itu. Ya kan?
2.000 ekor. Untuk produk saya tadi juga sudah ada. Alhamdulillah di sini. Kalau pengen lihat gudang saya ada barang apa, silakan ke Pulau Gadung. Atau pengen makan bebek, silakan datang di Pulau Gadung. Kalau kantor di Rawamangun, insya Allah. Nah, mudah-mudahan bulan depan juga saya bisa terrealisasi membuka beberapa outlet untuk kaum duafa. Ya, jadi free semua untuk kaum duafa. Insya Allah doain. Nah, ini di tadi fundamental kita di sini. Ya. Mungkin nyampe di sini ada yang dipertanyakan atau mungkin saya lanjut. Mas Adi? Lanjut ya. Nah, ini pertama kita perbaiki dulu diri kita, ya kan? Kadang kita goyahnya di sini. Nah, saya tanya nih. Kan tadi kan pengen bebas dari riba. Itu caranya bagaimana? Maksudnya kan pada saat ini mungkin kayak saya itu memang masih terjerat. Konteks riba itu seperti apa saya juga belum tahu ya, Mas. Yang termasuk riba itu kayak apa? Kan banyak pendapat ya. Betul. Misalnya kayak kredit motor, ada yang ngomong riba, ada yang ngomong juga jadi kayak KPR rumah gitu kan, ada yang ngomong riba, ada yang ngomong tidak. Kalau saya sih ikut yang tidak, karena saya melakukan di situ. Saya jujur sama Tuhan. Karena malah di situ saya belum mampu keluar dari situ. Saya nggak bisa punya rumah kayak orang. Ya. Jujur banget Mas. Betul. Itu belum foto ya. Permasalahan di situ Mas. Ya. Kemampuan saya itu emang ini, tapi saya pengen punya rumah. Akhirnya kan mau nggak mau seperti yang Mas Bud tadi ngomong, income nggak sebanding sama pengeluaran. Betul. Akhirnya kan kalau terjebak dengan situasi seperti ini, ya emang saya rasakan. Betul. Masa caranya bagaimana keluar dari situ, sedangkan emang saya bekerjanya di tempat seperti itu, nggak punya lahan lain ya Mas. Seperti kayak Mas betul. Jadi kan pasti tahu betul. salonan. Ya. Nah, orang tamu ramangan. Jadi ya. Caranya keluar itu gimana? Emang keadaan kalau dia mau usaha apapun itu susah. Ya. Kecuali emang kalau ada keajaiban, ya mungkin ya wes kamu kesini tak modali, nah itu lain lagi mungkin bisa ya. Kalau untuk ngoyo-ngoyo kita makin terpuruk. Saya terus terang makin terpuruk. Jadi kan untuk menambal yang sini, akhirnya saya bergelut lagi sama yang namanya yang gimana riba itu. Betul. Akhirnya kan saya lompat ke sono baru nutup sini, lompat sini baru nutup sini. Karena emang kemampuan saya emang belum sampai untuk finansialnya itu untuk menutupi semua. Betul. Padahal saya sendiri emang kepingin uang orang utang itu lebih mulia, walaupun mangan sedikit kok tenang. Gitu. Saya kepingin sebenarnya aku, makanya saya sama istri aja udah kalau rumah ini ada yang mau jual, kita pulang kampung. 300 juta nggak rumah, nama lu buknya murah. Mulia ya. Nah, angan-angan Jumat tak bayar. Itu yang bilang intinya. Siap. Ya. Saya kepingin solusinya itu loh. Jadi itu mungkin sama ya seperti yang saya rasakan dulu tahun 2017. Itu tahun 2017 itu saya sama Mas. Tadi kebayangkan utang saya tahun 2017 hampir 3 lebih lah 3 sekian M. Sama pikiran, gimana saya bisa lepas dari situ. Sedangkan posisi saya ya kan ibaratnya saudara teman aja udah nggak bisa. Ntar mungkin ada sedikit video saya syuting itu sama Mas. Coba bisa nggak membayangkan 3M bisa lunas dalam sekian itu kan. Sedangkan udara udah hancur, usaha udah hancur, karyawan sudah pada pergi itu kan. Saya pegang duit sama istri waktu itu masih sekitar 2,5 juta. Tuh. Tapi mungkin Allah tunjukkan dengan cara lain. Ntar mungkin ada video saya gimana cara saya lepas juga. Saya udah kontrak ginjal saya udah ditawar Mas 2,5 miliar untuk menutupi utang. Bisalah searching udah tersebar kemarin video saya juga di masyarakat tanpa riba. Itu sama pertanyaan itu banyak yang disampaikan ke saya, termasuk saya tadi menyelesaikannya. Ya kan? Tadi sampean sudah 2 poin yang saya tangkap dari omongan sampean. Sampean rela menjual rumah, ya. Itu kan bisa. Sampean yakin dulu nggak? Jodoh, rezeki, mati? Yo, yakin. Nah, itu. Manusia kan ada ini ya. Betul. Tahapan untuk menerima hal tersebut. Betul. Jadi sampean tadi udah menjual rumah. Ini salon alternatif ya. Udah ada planning ke sini ya. Berarti tinggal menjual rumah.
Ntar dulu, saya kasih triknya dulu. Ya kan? Tadi kan sampean udah ini. Jadi intinya satu, sampean sebetulnya udah nggak nyaman dengan apa yang sampean lakukan. Tapi sampean belum tahu jalannya. Ya kan? Tadi sampean jual lemah. Ini udah salah satu kunci yang insya Allah akan mudah melepaskan itu. Tuh. Kenapa? Kemelekatan sampean sudah mulai hilang. Jadi sampean sudah tidak mempunyai kemelekatan dengan rumah itu. Ya kan? Karena utang itu cuma dua yang bisa melunasi utang itu. Satu, menghilangkan kemelekatan. Yang kedua, perbaiki bisnis. Tuh. Sampean bukan salah, tapi sampean dalam lagi tahap proses. Ya kan? Kalau sampean frontal tadi, sampean mengambil keputusan sendiri, mungkin sampean bisa hidup sendiri. Tapi di belakang sampean masih ada anak dan istri. Mungkin step by step insya Allah akan ketemu. Tapi yang penting kemelekatan sampean tadi sudah hilang. Itu. Sampean bertahap, insya Allah akan bisa. Gitu. Yang penting sampean ada kemauan. Tadi kemauan hijrah. Hijrah itu mudah. Yang susah itu istiqomah. Ya, jadi saya pengen ini bisa. Tadi punya pikiran jual rumah 300 mau di kampung. Itu kan mudah dalam bayangan kita kan. Nah, tapi istiqomahnya. Ya. Ya, istiqomahnya yang susah. Makanya kenapa? Tadi dengan ini insya Allah Allah akan kasih kemudahan. Kalau lihat rumah saya, lihat rumah saya, lihat aset saya. Sampai sekarang rumah saya itu tetangga saya bingung. Depan rumah saya itu tulisan rumah saya dijual. Sampai kemarin tuh udah ditawar 500 juta. Silahkan saya kasih. Tapi apa? Pakai duit cash di depan saya. Rata-rata pakai bank. Percuma pakai bank. Saya lolos, dia masuk ke riba. Terus di mana posisi saya menyelamatkan orang tadi? Itu. Saya punya aset 2. Ya, tapi sampai sekarang alhamdulillah belum terjual. Karena apa? Rata-rata rumah saya pakai bank. Ntar kawan-kawan main ke rumah saya, pasti tulisannya rumah saya dijual. Gitu. Pertama kita malu tetangga, wah ini usahanya collab dan lain sebagainya. Kita cuek, karena dia nggak tahu usaha saya ada di mana. Ya kan? Usahanya kembang di mana, kantor saya ada di mana, tetangga saya nggak tahu. Awalnya saya sama istri malu, rumah saya tulisin rumah saya dijual. Karena tadi saya dapat dari beberapa mentor, satu, hilangkan kemelekatan dulu. Siapa tahu situ tadi menawarkan 300, sampai keceplosan ada orang yang berani 400. Kan tidak tahu. Iya. Burung dari sertifikat. Oh, tapi kan masih udah Kredit paling. lah iya, masih kan sampai nomor kredit 300, siapa tahu sampai tiba-tiba nyemplung 400 bisa. Ada salah satu teman saya, gedungnya di sekitar Rawamangun, dia ditawarkan 16M nggak laku. Tapi ditulis plang, dijual. Orang datang 19M. Langsung dibayar cash. Ya. Jadi tadi kuncinya tadi semen udah mulai mendekati kemelekatan ya. Menghilangkan kemelekatan itu yang pertama. Jadi semua rumah dan lain sebagainya itu hanya titipan. Ya kan, mobil, motor itu semua hanya titipan. Nah, tapi tadi jangan masuk ke ranah tadi ya. Pura-pura kita mampu padahal kita nggak mampu. Ya kan? Mendingan kita bawa motor daripada kita bawa mobil tapi mobil kita menjadi beban. Kan seperti itu. Itu mungkin jawabannya ya. Belum Pak. Tadi yang dimaksud riba itu apa gitu ya? Oh, yang dimaksud riba. Yang dimaksud riba itu kan ada kelebihan di situ. Jadi memang ada riba itu ada apa? Berbeda pendapat yang mungkin sebagian ustadz itu mengatakan kalau untuk tempat tinggal boleh ya. Tapi kalau untuk komunitas saya semua yang mempunyai kelebihan itu tidak boleh, kecuali akad di depan. Maksudnya Akad di depan itu seumpama motor harga 12 juta. Mas Toradi mau ngambil, ini saya jual 15 juta. Ini kan ada 3 juta ya. Ada 3 juta. Ini saya cicil 15 kali. Berarti per bulan 1 juta. Ya. Ini ada yang ngomong boleh, tapi nggak ada kenaikan. Ya seperti sekarang kan banyak tuh rumah syariah, ya kan, kredit syariah. Jadi flat dan nggak ada denda, nggak ada sitaan, nggak ada lain-lain. Itu ada versi boleh. Tapi kalau versi saya ini yang di komunitas, kita utang saja sekarang sudah tidak boleh. Kalau kita belum punya duit, belum beli.
Karena ini ntar akan mengganggu kalau kita di usaha tadi, akan mengganggu fundamental kita di sini. Ya kan? Susah. Ya, karena kalau di komunitas saya utang aja sudah ada boleh. Mendingan kita step by step untuk berdiri melangkah daripada kita punya utang. Itu akan ganggu di sini. Karena apa? Kita memikirkan setiap bulannya saya harus keluar sekian, harus keluar sekian. Padahal rezeki orang berbisnis itu tidak tahu. Ya kan? Walaupun itu tidak riba. Iya, kalau di komunitas saya ya. Tapi kalau tadi kan ada yang diperbolehkan. Walaupun ini dari 12-13 kan per bulan 1 bulan. Itu. Jadi kalau di komunitas saya, ya kan, utang saja sudah tidak diperbolehkan. Mendingan kita ngumpulin, ya, ngumpulin baru kita punya. Karena kita akan mengganggu cash flow di sini. Itu secara otomatis. Karena apa? Kita berpikiran, coba tangannya dua-duanya ke depan. Coba praktekkan. Antara tangan kiri, tangan kanan kiri. Kalau sama lihat yang kiri, ya kan? Yang kanan pasti nggak akan kelihatan. Remang-remang. Tapi kalau kita lihat tangan kanan, yang kiri nggak akan kelihatan. Yang kelihatan kanan. Jadi di tangan kanan itu fokus untuk usaha kita. Kalau kita fokus mikirin utang, yang sini akan berantakan. Ya. Ini sedikit yang saya alami. Jadi alhamdulillah saya bisnis sekarang sudah tidak menggunakan ini ya. Walaupun saya masih punya utang ya, utang beberapa orang mungkin utang pribadi ya, mungkin masih dalam proses penyelesaian. Tapi kalau hutang yang perbankan dan lain sebagainya, alhamdulillah saya sudah. Oh itu maksudnya selesai. utang perbankan, maksudnya utang-utang yang melibatkan ini ya? Iya. Yang lain. Kalau ini kan utang dagang, kalau utang dagang itu kan ada keberkahan. Jadi antara supplier dengan itu kan saling membantu gitu kan. Dan di sini kan tidak ada bunga utang dagang. Itu berarti kan sampean berbicara kapasitas sampean untuk sampean yang saat ini ya. Nah, Bagaimana cara menyelesaikan yang kapasitasnya itu jangan kamu, tapi kita ini misalkan ya bebannya itu beda, beban finansialnya itu beda. Misalnya seperti saya kan bukan seorang pebisnis, kuli, karyawan, Mas dan Mas Yatin. Jadi yang namanya utang itu nggak bisa lepas. Dari yang utang bank, mungkin utang tetangga, utang teman, gitu. ya. Nah itu bagaimana kita mau bilang seperti Mas Gun, kalau bisa nggak bisa utang. Gitu. Berarti kan kalau ngomong kayak gitu, secara finansial harus kuat dulu. Pati-pati orang utang berarti masih ada celengan lah. Berarti ada pegangan. Nah, kalau ada pegangan, Ya. otomatis melayunya utang. Jadi gini, Mas, pola pikir yang tadi Mas Guntoro sampaikan memang pada saat ini yang ada di benak kita seperti yang disampaikan Mas Guntoro itu memang itu yang harus dilakukan, terutama kayak saya gitu ya. Jadi jangan kita memaksakan membeli sesuatu kalau kita itu belum butuh banget ataupun kita belum mampu. Kalau bisa itu ditahan. Nah itu yang problem pada diri kita itu di situ. Oh Maksud iya, saya. kalau itu udah clear lah. Maksudnya kan ini kan saya udah terlanjur jalan ini, udah terlanjur jalan. Mungkin waktu saya saat dulu mengambil kayak rumah, motor, ini hitung-hitungannya masih ada sisa gitu kan. Pada saat ini kan kita nggak tahu. Ya. Sana seperti ini tiba-tiba cocok. Ya. Orang Paham. kontrol. Yang dimaksud Mas Hitung paham. Jadi Kontrol. mungkin kan kayak tadi salah satu KPR. KPR ya segala macam lah, pokoknya saya kredit kan itu orang mesti motor kan. Ya. Karena kan gini Mas Hitung, kadang pikiran kita itu terlalu sesuatu yang belum terjadi itu udah kita pikirkan. Oh, seumpama contoh kasus ya sekarang yang banyak terjadi nih, pengusaha baik pengusaha semua ini kena dampaknya. Karena corona kan, dia berpikiran, oh 3 bulan ke depan ini usaha saya ini akan berkembang dan lain sebagainya. Tapi Allah takdirkan lain. Dan semua lini kena, nggak mau orang kaya, nggak mau orang kecil, nggak mau orang apa, Allah sudah menurunkan itu, akhirnya apa? Kena semua, gelimpangan semua. Ya, jadi disitulah. Makanya kan kalau di komunitas saya, makanya nggak dianjurkan untuk utang ya, nggak dianjurkan untuk utang, karena kita nggak bisa memprediksi ke depan akan Maksudnya terjadi gini, apa. Tidak dimaksudkan untuk berutang untuk bisnis, berutang untuk makan, atau apa ini? Atau Kalau mutlak, pokoknya hutang kalau bisa jangan gitu. kalau bisa semua. Karena apa? Mungkin Mas Yatin ntar sebagai Ustadz sudah pernah mendengar, ya kan? Ya.
Jadi udah pernah mendengar Iya. Rasul aja berhutang itu sampai menggadaikan baju perangnya. Itu karena untuk apa? Untuk masalah perut. Pernah kan lihat cara sampai baju perangnya sekarang masih di Yahudi gitu kan? Iya. Ya kan? Itu masalah perut.